pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk amar ma'ruf media sosial, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Sehingga channel ini menawarkan konten alternatif dari konten yang tidak mendidik di seputar kita. Nah, kalian kalau saja menerima YouTube ini, menerima video ini adalah berkat sentuhan editor kreatif kita, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Nah, saudara-saudara, apa yang akan kita bagi untuk saat ini, pengetahuan apa yang akan kita pelajari, ialah mengenai doping. Di olahraga terkenal ada doping, dan itu adalah merupakan godaan yang luar biasa. Banyak olahragawan berkelas dunia, medali emasnya dicopot gara-gara melakukan doping. Nah, oleh karena itu kita akan berdiskusi dengan pakar kita, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok, saya dok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, seperti proposal kami tadi untuk bagaimana kita menjelaskan doping terhadap para peserta atau untuk masyarakat olahraga dan juga masyarakat awam dan juga mungkin untuk panitia penyelenggara olahraga yang penting. Gimana dok itu, bro? Doping itu apa sebetulnya, dok? Iya, maturun Prof. Jadi pada prinsipnya, manusia itu kan mempunyai sifat ajalah. Oh, okay. Ajalah itu artinya tergesa-gesa, Prof. Oh, sampai ada ayat yang menyebutkan bahwasanya manusia itu kalau meminta sesuatu pada yang maha pemberi itu tidak hanya yang baik-baik saja loh, Prof. Ya. Wayat ul insan bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Ajalah itu artinya serba tergesa-gesa, Prof. Yeah. Nah, khususnya dengan usaha individu untuk cepat menjadi kuat, Prof. Yeah. Itu ya ada usaha itu. Ada usaha supaya di dalam melatih fisik itu cepat mencapai apa yang diinginkan. Contohnya kalau kita ingin memperbesar otot, Prof, itu yang sangat terkenal dengan obat ataupun substansi atau zat yang namanya metabolic steroid, Prof. Oh, metabolic steroid. Metabolic steroid, sehingga ya kalau kita itu mengangkat beban itu kok tidak terasa berat ataupun capek loh, Prof. Itu ya otomatis yang namanya otot itu kalau dirangsang terus ya cepat sekali itu akan bertambah banyak. Itu namanya hipertrofi, Prof. Oh, hipertrofi. Lawannya atrofi. Lawannya atrofi. Kalau otot itu tidak pernah digunakan ya Linding. Atrofi mengecil, Prof. Nah, dok, sebelum dilanjutkan, dok, doping itu kan jelas banyak mudaratnya. Doping itu memang ada sengaja pabrik obat membuat itu, atau memang obat itu ada tapi penggunaannya harus diawasi dokter untuk keperluan tertentu. Gimana, dok? Nah, ini menarik pernyataan Prof. Bahwa sebenarnya obat-obat itu harus selalu di bawah pengawasan. Jangan sampai disalahgunakan. Nah, minta maaf, Prof. Kalau saya sebagai atlet nembak, Prof, itu kan enggak misalnya ada getaran sedikit kan terganggu, bisa meleset dari gitu, Prof. Ya, saya kemarin nyungsep, saya belajar tapi tremors, nyungsep panahnya, dok. Lah itu, maka ada upaya, Prof.
Siapa yang menjadikan apa itu motorik kita tenang? Itu kan jantungnya jangan banyak frekuensi denyutannya, Prof. Nah, sehingga itu nanti diblok, itu namanya beta blocker, Prof. Beta blocker. Beta blocker ya mungkin kalau nama dagangnya misalnya sejenis propanolol ya, yang akhirannya all itu, Prof. Ya. Praktolol dan sebagainya ya. Yang penting Prof di sini bahwa upaya untuk menenangkan hati itu dengan agent atau dengan obat yang efeknya cepat, Prof. Cepat. Nah, Iya. nah obat itu sebetulnya bermanfaat, tidak menjadi manfaat karena digunakan tidak secara bertanggung jawab, overdosis atau apa, Dok? Betul, Prof. Lah ini kalau kalau ya tujuannya kan untuk menenangkan betul, tetapi sebetulnya yang memberikan persepan itu ya eh, dokternya sendiri loh, Prof. Ya. Dan maka penting sekali dokter ini harus tangguh, harus kekeh gitu loh. Ya, Harus apa istilahnya apa ya, Prof? Penggunaannya itu harus sesuai gitu loh. ya. Ya. Jangan sampai meleset. Nah, minta maaf, Prof. Ya. Kembali ke beta blocker tadi, Prof. Itu orang, Prof, kalau minum obat itu lari sekencang apapun, detak jantungnya itu yang tidak beranjak tinggi loh, Prof. Oh. Ya, sehingga ya istilahnya dia tidak akan cepat mengalami kelelahan, Bro. Nah, tapi Tetapi Dok, dampaknya apa ketika minum itu? Itu kan seperti dipacu, di apa, ditipu ya kerjanya itu. di- Dampaknya secara kesehatan, ilmu kesehatan holistik negatif ya, Dok? jadi menarik, Prof. Ya, di tubuh ini kan menganut prinsip kontrol dan komunikasi, Prof. Mhm. Ya, jadi kenapa tubuh itu harus istirahat, jangan sampai melebihi batas kemampuannya. Itu ada mekanisme kontrol dan komunikasi, Prof. Jadi Hmm. dalam tubuh ini dikenal istilah proprioceptor. Oh, Nah, ini Prof. proprioceptor. Ini dalam kesempatan ini perlu diangkat loh, Prof. Iya, Prof, bahwa otot-otot ini boleh diregangkan pada panjang tertentu, gitu. iya. Karena Oke. ada feedback, Prof. Wih, ojo ojo kedawan, jangan kepanjangan. Coba itu dipendekkan lagi. Itu mekanisme yang luar biasa dalam tubuh kita. Feedbacknya misalnya kalau peregangannya terlalu itu kita terasa sakit gitu kan, dikurangi gitu, Dok. Betul, Prof. Ini kan ada mekanisme control and communication. Hmm. Ini kata kunci yang betul-betul harus kita perhatikan dan harus kita syukuri, Prof. Hmm. Jadi adanya kegagalan dalam kontrol dan komunikasi ini akibatnya the long run itu, Prof. Oke. Itu kan terjadi perobekan otot dan itu kecil-kecil yang nyaris tidak bisa kita lihat, ya. Tapi yang dirasakan Prof kan tadi kan jadi pegel-pegel itu tadi, Prof. Ya. Gitu. Lalu saya, Prof, kembali ke metabolic steroid tadi, Prof. Alhamdulillah kami pernah diminta menjadi panitia, ya, seminar efek samping doping tadi, Prof. Hmm. Ya, di antaranya metabolic steroid tadi, Wonten Austria itu, Prof. Tahun Hmm. 90-an dua itu. Dan ternyata efek sampingnya, Prof, itu namanya testis. Gitu. Nah, tadi kan Prof sebelum bincang-bincang ini informal meeting tuh. Ya nun sewu ini, buah pelir atau testis itu menjadi atrofi, Prof. Wow. Hmm. Jadi mengecil, Prof. Hmm. Ya, jadi ototnya kekar, nih, Prof. Nih. Ya. Jadi lengannya besar gitu, tapi ternyata testisnya kecil. Hmm. Nah, yang paling parah lagi, Prof, efek samping obat itu bisa menggerogoti liver, Prof. Oke. Sehingga terjadilah apa yang namanya pertumbuhan yang tidak wajar atau cancer, Prof. Oh. Jadi betul badannya besar, gitu. Tapi hatinya juga livernya itu sibuk memperbanyak diri, Prof. Oh. Kalau dagingnya, ototnya itu sibuk menjadikan hipertrofi, livernya itu juga tidak kalah, Prof. Hmm. Akhirnya dia menjadi eh, gangguan pertumbuhan selnya yang dinamakan cancer tadi, Prof. Nah, kalau orang doping, Dok, apa jenisnya itu hanya satu itu obatnya? Beta blocker itu semua sama untuk jenis misalkan lari, angkat besi, renang.
Yang penting itu kan sebetulnya untuk mengendalikan supaya jantung tidak berdetak banyak sehingga dia tidak merasa lelah. Gimana, Dok? Nun sewu, bro. Beta blocker ataupun ya jenis propranolol itu hanya salah satu jenis yang ditujukan untuk memperlambat kerja jantung. Jadi Prof, orang itu olahraga kan tergantung dari apa yang kita namakan nilai ambang anaerobiknya, Prof. Ya, Jadi nun sewu, Prof. Kalau kita ini olahraga kok masih bisa bincang-bincang dan lancar, itu kan artinya masih dalam batas aerobiknya, Prof. ya, ya. Oke. Tetapi begitu kita mempercepat laju larinya atau menambah beban, itu akan cepat memasuki wilayah apa yang kita namakan anaerobic threshold. Threshold. Nah, ini yang banyak diabaikan, Prof. Ya, anaerobic threshold itu menentukan nasib kelanjutan dari apakah movement atau lari kita masih bisa diperlama. Jadi begitu memasuki nilai ambang anaerob, maka masuklah ke anaerob sehingga jumlah energi yang dihasilkan oleh tubuh itu menjadi berkurang, Prof. Ya. Itu perbandingannya 1/20 loh, Prof. Hmm. Jadi kalau oksigen ini masih masuk, bisa menghasilkan energi itu luar biasa, seperti pelari maraton itu loh, Prof. Ya. Ya, ya. Sebetulnya yang disasar ini supaya jantung ini tidak cepat menuju ke anaerobic threshold tadi, Prof. Hmm. Nah, ini salah satu contohnya beta blocker. Nanti ada obat lain lagi, misalnya amfetamin, Prof. Ini yang Amit-amit. biasa digunakan mahasiswa untuk Ya ngedur, ujian, Prof. untuk ujian supaya nggak ngantuk. Nah, 3 hari 3 malam bisa menteleng terus itu loh, Prof. Ya. Jadi ini zaman kami mahasiswa dulu itu masih terngiang itu. Ya, Ada ya, ya, ya. Ya. doping untuk mahasiswa supaya bisa ngebleng tadi, Prof. Jadi Ya. dok, intinya semua doping-doping itu obat yang digunakan itu sebetulnya diciptakan untuk treatment sebuah kelainan dalam tubuh kita. Tapi ketika digunakan untuk doping, artinya menjadi apa paradok ya, menjadi kontraproduktif. Betul nggak itu, Dok? Betul, Prof. Mengapa dalam olahraga itu fairness itu harus dijunjung tinggi, ya? Jadi jangan tipu-tipu gitu loh, Prof. Ya. Ini kok orang kok bisa lari kencang gitu. Apa orang dewudel po ya? Nah, kalau minumnya, saya juga mendengar itu kan dampak lain dari obat itu mungkin nggak disangka-sangka. Konon Viagra itu saya pernah baca, Dok. Itu adalah obat untuk menenangkan jantung. Tapi di sisi lain itu bisa meningkatkan kejantanan orang. Apa betul, Dok itu? Dan seru, kalau bicara masalah Viagra, itu prinsipnya adalah bagaimana melebarkan pembuluh darah, Prof. Ya, Kalau tadinya kan ya ereksi, dilebarkan di jantung, terus lama-lama juga ke yang lain juga, Dok. nah itu titik tangkapnya sebetulnya pada burungnya itu loh, Prof. Ya. Iya. Nah, ereksi itu kan sebetulnya keberhasilan tubuh di dalam memperlancar aliran darah di situ. Sehingga eh, ereksi itu menjadi kuat, Prof. Cuma Hmm. hati-hati, Prof. Kalau dosisnya itu keliru, Prof. Itu Hmm. bisa berhari-hari berdiri terus, Prof. Ini berbahaya sekali. Nanti ke kantor nggak bisa pakai celana, malah pakai sarung terus. Nah, Nah, ini Prof, ini kita harus betul-betul harus bila sakit pelanjut hubungi dokter itu ya. Jadi oh jangan, iya. jangan mengobati Dok, ini Dok, sendiri. apakah ada ya orang doping itu sedikit saja sehingga nggak terdeteksi kalau diperiksa? Kemungkinan lolos nggak, Dok? Kalau doping sedikit saja, misalnya dosisnya itu 1 diminum 1/4, itu mungkin nggak, Dok? Ya, sekarang ini kan alat-alat deteksi kan semakin canggih nih. Saya kira kok sebaiknya jangan bermain-main, Prof. Di samping nanti kalau ketahuan apa hadiah yang sudah diterima itu lepas, tetapi yang harus kita pikirkan adalah the long run-nya itu loh, Prof. Karena tidak hanya efek buruk saja, tapi bisa menuju kepada kematian loh, Prof. Hmm, ya. Tapi itu di dunia olahraga kan juga sudah merupakan anu, Dok ya. Sehingga panitia itu harus selalu ngetes. Itu peluang atlet untuk melakukan doping itu tinggi juga saya kira, Dok.
Betul Ya nggak? minta maaf Prof, kami pengalaman pribadi itu sampai mengawal atlet Kanada Prof. Ya. Itu memasuki toilet untuk memastikan bahwa air seni itu memang betul-betul dari atlet tersebut Prof. Hmm. Bisa dibayangkan Prof, saya itu tingginya cuma sebahu Oh. atlet sambil memperhatikan, ya yang jelas ini tidak ada kaitannya dengan Viagra loh Prof. Ya, ya. Yang saya perhatikan lah betul air seni itu dari atlet tersebut sehingga nanti di dalam pemeriksaan memang data yang kita peroleh valid gitu loh Prof. Oh, ya itu sangat. Oh, itu kalau mafia-mafia di mana-mana ada, Dok, saya kira. Baiklah, Dok. Saya kira sudah luar biasa persoalan doping ini dan sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh dokter. Dan mudah-mudahan para atlet mendengarkan dan jangan sampai tergoda untuk melakukan doping karena begitu ketahuan medalinya ditarik dan masa depannya sudah punah. Dan kalau yang ter, anu, terdeteksi doping itu kan sudah di blacklist, Dok, nggak boleh, Eh, nggak ada di blacklist, dan tentu saja sama halnya dengan orang dipaksa atau dipecat dari iya, pekerjaannya. Terima dengan kasih. tidak hormat. Ya, betul. Terima kasih, Dok, atas tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dokter. Dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.